Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang trigonometri. Nah, jika kita belajar trigonometri, maka kita perlu tahu bagaimana cara mengukur sudut. Nah, maka dari itu, sebelum kita masuk ke bagian dari trigonometri, maka kita perlu tahu nih, satuan pengukuran sudut. Oke, di sini dapat terlihat bahwa satu putaran itu merupakan 360 derajat. Gitu ya. Jadi artinya satu lingkaran atau satu putaran besarnya itu adalah 360 derajat. Lalu untuk setengah putaran, berarti setengahnya dari 360 derajat, maka besarnya adalah 180 derajat. Lalu selanjutnya untuk seperempat putaran, maka seperempat dari 360 derajat, yaitu 90 derajat. Dan berikut ini adalah 1 derajat atau 1/360 putaran. Dan juga, satu putaran penuh dikatakan memiliki sudut 360 derajat, dan 1 derajat sama dengan 60 menit. Nah, ini tuh dibaca 1 derajat sama dengan 60 menit atau 1 derajat itu sama dengan 1 jam. Jadi, dapat dikatakan atau ditulis menjadi 1 jam sama dengan 60 menit. Gitu ya. Nah, untuk yang berikutnya 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, berarti ini juga sama, 1 menit sama dengan 60 detik. Lalu untuk 1 derajat atau 1 jam, berarti 60 kali 60 yaitu adalah 3.600 detik. Yap. Oke. Jadi, dalam trigonometri ini, pastinya kalian tidak hanya menemukan bentuk derajat. Kalian juga bisa menemukan bentuk dari pi radian. Nah, radian itu sebenarnya berasal dari kata radius ya, jari-jari. Jadi, besar pi radian itu adalah 180 derajat. Artinya setengah putaran. Gini. Nah, ini setengah putaran nih. Atau besarnya 180 derajat. Atau dia besarnya adalah pi radian. Lalu, 360 derajat berarti 2 pi radian. Karena 2 kali 180 adalah 360 derajat. Nah, sekarang bagaimana caranya mengubah dari radian ke bentuk derajat? Nah, tadi kita sudah tahu nih bahwa besar pi itu adalah 180 derajat. Maka 1 pi radian sama dengan 1 pi kali 180 derajat per pi. Atau besarnya adalah 180 derajat. Jadi jika dituliskan 1/2 pi, maka sama saja 1/2 dikali 180 derajat, yaitu 90 derajat. Oke, lalu bagaimana cara mengubah satuan derajat ke ukuran radian? Berarti tinggal sebaliknya. Kalau dari pi ingin ke derajat, maka kita kalikan dengan 180 derajat. Dari derajat ingin diubah menjadi radian, maka kita bagi dengan 180, yaitu 1 dikali pi per 180, gitu. Nah, supaya lebih mudah dipahami, di sini ada contoh soalnya. Geser ke slide berikutnya. Nyatakan besar sudut berikut ke dalam bentuk radian. Oke, kita ke yang nomor 1 dulu. 120 derajat ingin diubah ke bentuk radian. Artinya, tadi jika derajat ingin diubah ke bentuk radian, maka kita perlu membagi dengan 180 dan mengalikan dengan pi. Berarti 120 derajat dikalikan pi radian per 180 derajat. Gitu ya. Bisa kita sederhanakan antara 120 dengan 180. Sama-sama dibagi 60. Yaitu 120 bagi 60, 2 kali pi radian per 3. Maka dapat dituliskan 2/3 pi radian. Lalu untuk yang 2, 32,5 derajat. Nah, sebenarnya kalian bisa langsung menuliskan 32,5 dikalikan pi radian per 180. Cuma supaya memudahkan dan menghilangkan koma di belakang angkanya, maksudnya menghilangkan suatu bilangan desimal, maka dapat dituliskan seperti ini. 325 per 10 dikali pi radian ini per 180 derajat.
Nah, ini bisa disederhanakan lagi ya. Yaitu kita sama-sama bagi 25. Atau kita tuliskan seperti ini dulu. Per 1800 kali pi radian, gitu. Kita sama-sama bagi dengan 25, maka hasilnya menjadi 13/72 pi radian. Jadi, besar dari 32,5 derajat adalah 13/72 pi radian. Nah, sekarang ubahlah bentuk pi radian di bawah ini ke dalam derajat. Nah, berarti cara mengubahnya yaitu dengan mengalihkan dengan derajat, yaitu besar pi adalah 180 derajat. Berarti 0,5 pi adalah 0,5 dikalikan 180 derajat. Oke. 0,5 itu besarnya sama aja dengan 1/2 ya. 1/2 kali 180 derajat, maka menjadi 90 derajat. Lalu untuk 1, 2/3 pi, maka kita jadikan terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Maka 3 kali 1 tambah 2 yaitu adalah 5/3 dikali 180 derajat. Ini bisa kita sederhanakan, 180 dibagikan 3, yaitu besarnya adalah 60. 60 kali 5 adalah 300 derajat. Dan yang ketiga, 5/4 pi, 5/4 dikali 180 derajat. 180 kita bagikan dulu dengan 4, hasilnya adalah 45, lalu dikali dengan 5, hasilnya adalah 225 derajat. Jadi, kalian bisa memahami ya perbedaan antara mengubah dari derajat ke bentuk radian dan begitu juga sebaliknya. Oke. Definisi trigonometri. Nah, trigonometri merupakan nilai perbandingan. Perbandingan tersebut dikaitkan dengan sebuah sudut. Jika dimisalkan sudutnya adalah alfa, jadi alfa itu dimisalkan sebagai besar suatu sudut ya. Maka perbandingan trigonometri adalah sinus alfa, kosinus alfa, tangen alfa, kotangen alfa, sekan alfa, dan kosekan alfa. Dengan sinus alfa biasanya dapat dituliskan seperti sin alfa, jadi seperti disingkat, sin alfa. Dan kosinus alfa, cos alfa. Tangen alfa biasa ditulis tan alfa atau juga ada yang menuliskan TG alfa. Tapi tetap dibaca tangan ya. Kotangan alfa dapat dituliskan kotan alfa atau CTG alfa. Dan sekan alfa dapat dituliskan sek alfa. Kosekan alfa dapat dituliskan kosek alfa atau CSC alfa. Itu. Jadi jika kalian menemukan bentuk seperti ini, kalian paham ya. Ternyata CSC itu adalah nilai dari kosekan. Nah, oke. Lalu selanjutnya perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Sedikit review dari Ibu. Di sini segitiga siku-siku itu ada yang namanya Pitagoras. Nah, artinya BA atau sisi C sebagai sisi miring atau biasa disebut dengan hipotenusa. Jika kita ingin mencari nilai C kuadrat, maka caranya itu dengan menjumlahkan sisi-sisi lainnya. Jadi jumlah dari kuadrat sisi-sisi lainnya. Maka A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu jika ingin mencari nilai C-nya adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu bagaimana untuk mencari nilai A-nya? Ya sudah, kalian lihat dari rumus ini. Ya. Jika kalian mencari A, maka B-nya harus pindah ruas ke kiri. Berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Lalu sebaliknya, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, oke. Ini perlu kalian ingat ya, karena untuk Pitagoras ini akan sering digunakan dalam menyelesaikan soal perbandingan trigonometri dalam siku-siku. Oke, selanjutnya kita ke sinus alfa. Nah, di sini kita lihat nih, sudut alfanya itu adalah sudut A ya, sama dengan sudut A, atau dinamakan besar sudutnya besar sudut alfa. Oke. Nah, di depan dari sudut alfa adalah sisi A, atau bisa dinamakan dengan depan, sisi depan.
Di samping sudut alfa atau sisi B dapat dinamakan samping atau sisi samping. Dan BA atau sisi C selalu disebut dengan sisi miring. Untuk sinus alfa atau sin alfa, rumusnya adalah demi, depan per miring. Gini, jadi dituliskan seperti ini supaya gitu ya, depan miring. Jadi untuk mudah diingat, sin itu adalah demi. Maka besarnya adalah A per C. Demi A per C, gitu ya. Lalu untuk kosinus, kosinus itu adalah sami. Sa per mi. Artinya sisi samping dibagi sisi miring, yaitu B per C. Tangan D per sa. Depan per samping, artinya A per B. Depan per samping. Nah, untuk trigonometri sebenarnya kalian cukup mengingat ketiga ini. Dan untuk yang lainnya, kalian hanya berkebalikan ya. Jadi untuk tangen itu berkebalikan dengan kotan. Tangen itu berkebalikan dengan kotan. Untuk kosinus berkebalikan dengan sekan. Dan sinus berkebalikan dengan kosekan. Di sini kosekannya belum join, jadi nanti tinggal ditambahkan. Lalu untuk kotan, kebalikan dari tangan. Artinya jika tangan D per sa, maka kotan adalah sa per D. Berarti B per A. Dan sekan, itu kebalikan dari kosinus, berarti mi per sa. Artinya C per B. Dan yang terakhir itu adalah kosekan. Kebalikan dari sinus, yaitu berarti mi per D. Maka besarnya adalah C per A. Gitu. Oke, supaya lebih paham, kita ke contoh soalnya. Nah, untuk contoh soalnya ini, jika cos alfa sama dengan 8 per 17, dengan alfa adalah sudut lancip, tentukanlah. Artinya, untuk mengerjakan soal seperti ini, maka kita perlu menjabarkan dulu nilai cos alfa. Ya. Jadi dengan menjabarkannya dengan segitiga siku-siku. Nah, di sini ada keterangan bahwa alfa adalah sudut lancip. Ya, dalam segitiga siku-siku ada dua sudut lancip, yang di atas dan yang di bawah. Kalian bebas memilih di mana aja. Misalkan sudut alfanya itu di sini, maka sisi depannya adalah yang bawah ini ya. Depan sudut alfa. Berarti ini sebagai sisi samping dan ini sebagai sisi miring. Oke, sekarang kita mengetahui bahwa cos alfa sama dengan 8 per 17. 8 per 17. Artinya 8 sebagai sa, 17 sebagai mi. Kosami gitu ya. Maka kita bisa menghitung nilai depannya. Karena depannya belum ada di sini. Dapat dituliskan samping itu adalah 8 dan miring itu adalah 17. Berarti untuk mencari sisi depannya menggunakan segitiga siku-siku, yaitu Pitagoras. Akar dari sisi miring berarti 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Akar dari 17 kuadrat itu adalah 289 dikurangi 64 sama dengan akar dari 225. Berarti 15. Nah, sisi depannya adalah 15 cm. Oh, tidak ada centimeter ya, jadi cukup 15. Lalu, bagaimana cara menentukan sin A, tan A, dan selainnya? Oke. Nah, selanjutnya kita ke yang A. Sin alfa, maka sin alfa itu adalah depan per miring, berarti D per mi. Maka sisi depannya adalah 15, sisi miringnya adalah 17. Berarti nilai sin alfa sama dengan 15 per 17. Lalu untuk yang B, tan alfa adalah D per sa, maka D per sa dengan sisi depannya adalah 15 dan sisi sampingnya adalah 8. Berarti tan alfa sama dengan 15 per 8.
Lalu untuk yang C, kotan alfa, gitu ya. Kotan alfa itu kebalikan dari tan, berarti sa per D maka menjadi 8/15. Lalu untuk yang D, sekan alfa. Nah, ingat, sekan alfa itu berkebalikan dengan kosinus. Berarti, jika cosnya itu adalah 8/17 atau sa per mi, maka sekan alfanya itu adalah mi per sa. Berarti 17/8. Dan yang E, kosekan itu kebalikan dari sinus. Berarti kosekan alfa mi per D. Maaf, ini ada alfanya. Mi per D. Yaitu 17/15. Gitu ya.